Perkenalkan, nama saya Bapak Handoyo, dipanggil dengan sebutan Mas Agil. Saya pemilik bakso Timlo yang ada di kota kecil Hergelis. Masih kecil saya, masa-masa dulunya sebelum saya nyampe di kota Hergelis. Saya dulu meninggal almarhum bapak saya semenjak kelas 1 SMP. Dari situlah saya mulai merantau ke Tangerang dengan jualan abu gosok. Habis itu dengan abu gosok saya pikir-pikir masa depan saya kurang bagus. Akhirnya saya ikut merantau orang tua saya yang ada di Hergelis pada tahun 1996 kurang lebihnya. Nah itu di Hergelis saya mulai ikut kakak saya dagang bakso, ada sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah di situ saya mulai mandiri berjualan keliling, dari bakso masih 150 perak sampai alhamdulillah sekarang. Saya waktu itu pergi ke daerah Kalimantan dan di sana saya juga dagang bakso. Di sana dagang bakso saya juga belum ketemu rezeki saya di sana. Kira-kira di sana saya itu punya pengalaman dagang bakso pakai motor. Ternyata saya punya ide sebelum saya di Kalimantan, saya pernah yang di Hergelis itu belum ada bakso motor. Baliklah saya ke Hergelis dengan model gaya pakai bakso motor. Nah, pakai bakso motor itu pun, motor itu juga dapat utangan, yang ngutangin juga ibu saya. Nah, di saat itulah orang juga baru mengenal bakso pakai motor di sini. Di sini juga lucu, dulu nggak ada orang yang itu dagang apa itu nggak pada tahu, belum tahu. Sekitar tahun 99 saya dagang pakai bakso motor. Nah, mulai di situ usaha saya baru mau ketemu langkah 2 langkah. Begitu itu sebelum pakai bakso motor, saya di sini juga sebulan pakai gerobokan, akhirnya nggak laku. Saya pakai bakso motor, ternyata hasilnya lumayan. Disitulah ada 1-2 orang pengen ikut saya. Saya juga ngomong belum ada modal dan belum punya uang. Ternyata dia mau bawa gas sendiri, ini dan itu sendiri. Akhirnya ya saya terima. Dari situlah perjalanan dagang bakso saya yang di Hergelis. Habis di Kalimantan saya pergilah ke Lampung. Ke Lampung aja juga itu cari alamat kakak saya. Sebenarnya saya yang di Lampung itu saya juga belum tahu, kakak saya itu juga belum tahu. Alhamdulillah berkat ibu saya yang ngasih tahu itu, akhirnya ketemulah yang di Lampung. Ternyata yang di Lampung tuh kakak saya di sana juga dagang bakso, tapi bakso keliling. Di sana saya cuma ikut sekitar 2 bulanan. Nah di sana saya malah bukan dagang bakso, di sana saya ngoret kebun. Di situ soalnya kayaknya bukan pak saya lari lagi ke Hergelis. Nah di Hergelis itulah saya kembangin usaha saya, yang ilmu saya dari Kalimantan tadi. Akhirnya di Hergelis saya punya rekan, punya kakak ipar itu mau ikut dagang saya. Teman-teman dagang es krim saya dulu mau ikut bakso, akhirnya saya terima. Itu pun juga saya nggak punya modal tadi. Di sisi lain dia cuma mau ikut, akhirnya saya terima. Nah di samping itu bakso kelilingan, saya ngasih bakso kelilingan itu bermodalkan cuma tekad, nggak ada modal sama sekali. Nah itu
teman saya juga alhamdulillah mau ngikutin apa yang namanya dagang, ikut saya gimana yang harus ngertiin. Alhamdulillah dengan itu dia mau ngerti. Dulu saya karyawan 1, 2 di tahun sekitar 2007-an awal 2008 saya usaha kecil-kecilan itu dengan karyawan 1, 2, 3. Nah ternyata itu juga nggak langsung segitu, itu juga ada yang keluar 1 tapi ada yang masuk 3 malahan. Nah di sisi lain habis itu saya juga dagang bakso. Kalau saya sama anak buah saya buat biar anak buah saya itu semangat, saya juga ngasih pengalaman saya masih waktu saya itu masih dorong bakso ini dan itu, jalan aja boro-boro aspal masih batu gede kepala itu. Pernah saya juga ngalamin ke banjir banyu panas juga pernah, naik pakai dorongan juga pernah, pakai motor juga pernah saya alamin, satu tubuh itu sampai kelonyot air panas. Nah disitulah saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa untuk menghidupi istri dan anak saya. Ini aja dulu saya pas lagi masih mau menikah itu saya juga belum punya modal sama sekali. Akhirnya istri saya juga mau, saya aja mau cari mas kawin uang 100.000 aja saya dagang dulu. Itu ceritanya penghulunya aja udah di rumah, saya itu juga belum nyampe rumah, masih di kelilingan. Diteleponlah sama istri saya, calon istri saya, suruh buruan pulang dengan mas kawin uang 100.000 rupiah. Itu pun juga ya tadi saking saya nggak punyanya, itu juga istri saya alhamdulillah nerima apa adanya. Nah terus anak buah saya mulai dari situlah 1, 2, 3 sampai dulu saya pernah punya kelilingan itu 14 orang. Nah 14 orang tuh dia alhamdulillah pada mandiri. Saya juga ngomong, masa kamu ikut aku saya terus, kamu kalau bisa kamu usaha mandiri. Nah dari situlah dia untuk mandiri. Ada sekarang yang jadi punya karyawan lagi banyak ada. Terus sekarang anak karyawan saya tinggal 9. Nah dari situlah saya mulai untuk pemikiran mengembangkan saya pakai bakso pangkalan. Dari bakso pangkalan itulah saya tuh terinspirasi itu, aduh gimana caranya ya. Habis itu ada yang nawarin kontrakan yang murah 6 juta, saya nggak ada modal. Akhirnya ada yang minjemin, ada yang percaya, ada yang minjemin. Nah di situ saya mulai berani untuk spekulasi ngambil pangkalan yang ada tempatnya di Ciponegara. Nah dari situ saya di Ciponegara tuh sekitar tahun 2009 itu mulai punya pangkalan 1 di Ciponegara. Itu aja juga penghasilan dulu masih pangkalan itu 200.000, 300.000. Itu pun kepokok saya masih punya kelilingan buat untuk nombokin yang di pangkalan. Ada gulungan jangka 1 bulan 2 bulan untuk menggaji karyawan itu tadi. Boro-boro kalau uang 300.000 dagang buat membayar karyawan nggak cukup, tapi itu yang buat saya nombokin sementara, itu yang modal dari awal dari kelilingan. Ternyata dari situlah saya untuk gimana caranya berkembang usaha saya terus itu. Nah itu langsung saya pulang ke Jawa, ke Solo, minta doa restu sama ibu. Soalnya saya udah nggak punya bapak.
Nah, sama ibu saya ngomong kayak gini, saya suruh balik lagi. Akhirnya saya mulai berani untuk ngambil spekulasi, buka pangkalan lagi. Nah, ternyata alhamdulillah hasilnya ya seperti ini. Saya bisa ngasih nama dari awal Timlo itu, dulu saya pas lagi masih punya karyawan 11. Nah, yang 2 keluar tinggallah 12 orang. Nah, 12 orang itu saya namain Timlo, Tim Solo. Nah, alhamdulillah dengan nama itu akhirnya berkembanglah usaha saya. Sampai sekarang anak buah saya yang kelilingan yang 9 itu jangkauannya sampai di Bantaruni, ada yang sampai di Perigi, ada yang sampai Salam Dharma, ada yang sampai Pesayangan Gantar dan sekitarnya, sampai di Balai Raja maupun yang di Bantarwaru. Itu kalau yang di Pangkalan, sekarang yang di Pangkalan alhamdulillah ada 5, yang 1 di Cipunegara, yang keduanya di Compreng, yang ketiga di Subang Cinangsi, yang keempat yang di Ciloak pada Asih, yang kelima di Pegaden samping rumah sakit. Nah, itu setiap pangkalan ada orang yang nungguin 3 orang. Kalau yang di Compreng 2 orang, semuanya ada 3 orang. Nah, total karyawan saya semuanya sampai sekarang 23 orang. Itu dengan gajian yang pangkalannya itu tiap hari, kalau yang kelilingan itu persentase. Kalau yang kelilingan persentase itu saya kasih sekarang 30%. Kalau yang dulu itu 20%. Yang 20% sekarang karena saya itu udah alhamdulillah kayak gini, tak kasih 30% biar karyawan saya juga merasakan enaknya dagang bakso. Sekarang saya kasih 30%, udah bersih, makan, rokok, jajan, udah semua. Kalau yang di pangkalan baru masuk saya gaji 70.000, kalau udah lewat 3 bulan saya gaji 90.000, kalau yang udah lewat 3 tahun saya gaji 110.000 per orang. Tapi ya tiap hari, soalnya saya nggak berani gajian tiap tahun, soalnya pusing mikirin kalau tiap pakai apa, nggak tiap hari tuh. Itu karyawan saya yang pekelilingan tuh rata-rata ya ada yang dapat 800, ada yang dapat 900, ada yang dapat 500, tapi tak bikin rata-rata dagang itu dapat 600-an rata. Itu kalau 30% paling ya sekitar dapat 180.000 udah bersih. Makan dari saya, rokok dari saya, motor dari saya, bensin dari saya, jajan di jalan pun itu udah dari saya semua. Itu karyawan saya asalnya dari, ya ada yang dari Brebes, ada yang dari teman sekolah saya, ada yang dari Solo, ada juga ini kakak ipar saya juga ada, terus teman-teman dari kakak ipar saya juga ada yang ikut saya. Saya juga masalah dagang di pangkalan maupun kelilingan, saya juga nggak pernah namanya ngitung dagangan ini berapa, tahunya juga cuma pulang dagang ngasih uang dapat segini, ya akhirnya saya persentase. Kalau yang masalah yang di pangkalan itu maksudnya seandainya dagang ya saya gaji, pulang gaji ya udah. Masalah kepercayaan saya sama orang percaya aja, kalau nggak percaya sama karyawan mau percaya sama siapa? Kita hidup usaha tanpa karyawan kita juga nggak jalan. Kita seandainya punya prinsip, punya karyawan, seandainya karyawan kita itu mau ngambil uang dagangan saya, insya Allah sama yang di atas, seandainya diambil 50.000
sama yang di atas pasti diganti lebih dari 50.000. Jangan khawatir uang kita akan habis. Saya insya Allah tiap hari itu pemakaian daging satu harinya itu 2 kintal habis, tapi itu kalau 2 kintal itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah kalau yang hari-hari biasa paling sekintal 60, sekintal 65, sekintal 70-an. Nah itu penghasilan saya yang satu warung, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 4 juta, ada yang dapat 6 juta. Dibikin rata-rata itu satu hari itu saya dapat 25 jutaan itu, tapi semua sama kelilingan. Tapi seandainya itu pas hari raya Lebaran itu insya Allah satu hari 100 juta dapat, kedua 100 jutaan dapat sehari itu semua sama pangkalan. Tapi kalau sama kelilingan kadang juga Lebaran yang kemarin dapat 150 jutaan dapat satu hari. Kalau masalah karyawan saya THR itu yang ikut saya di bawah 5 tahun THR 500.000. Kalau yang di atas 5 tahun sekitar 7 tahun 8 tahun itu 800. Kalau yang lebih dari 10 tahun itu THR saya kasih 1 jutaan. Nah untuk biar orang pembeli itu balik lagi, kita ngasih speak sama karyawan saya, anak buah saya itu yang penting kita makan bakso jangan asal cuma ngelayanin aja, harus gimana caranya orang yang beli tadi balik lagi. Yang satu pertama itu ramah, yang satu, yang kedua kita harus bersih tempat, yang ketiga nah itu ya gimana caranya sampean itu ngerayu gimana yang penting dia itu bisa balik ke kita, yang penting kita sopan. Dengan cara itulah kita untuk pelanggan kita untuk kembali lagi. Itu kan bakso juga nggak cuma bakso aja, ada juga ada togenya, ada mie-nya, dan ada sausnya. Itu saya disuplai dari, kalau yang di sini namanya Mbak Carini, itu orang juga baik. Kadang yang di sayuran juga udah dianterin. Tapi kalau soal saus juga ada yang dianterin pakai mobil. Yang penting kita saling percaya aja. Nah tahu sendiri sekarang kan di mana-mana di Leng Semut banyak tukang bakso. Seandainya kita mau cari tukang yang nggak ada tukang bakso nggak mungkin, pasti di sana sini juga banyak tukang bakso tuh. Cuma saya punya trik tersendiri untuk model dewi, nggak model dewi, yang penting murah, warak. Nah kebanyakan kalau orang kan kejualannya mahal, kalau saya cukup yang murah-murah saja. Kalau yang mahal kemarin yang belinya juga orang-orang kaya, kalau saya yang nyari yang orang-orang menengah ke bawah. Insya Allah dengan itulah trik saya bisa mengikuti tukang bakso saking banyaknya ini. Ya inilah warung pertama kali saya punya, alhamdulillah udah bisa kebayar. Dan ini pertama kali saya punya warung. Mudah-mudahan kedepannya bisa nambah lagi. Dulu awalnya warung saya di sebelah itu, terus jangka setengah tahun warung itu tutup, gagal lah usaha saya. Terus saya pindah ke warung ini tahun sekitar 2009. Alhamdulillah 2015-an warung ini bisa kebeli. Terus habis ini mau pindah yang di Subang. Habis dari warung teman-teman, ini saya mau menuju ke warung saya yang kedua yang di Subang, dan yang ketiga juga di Subang. Habis itu nanti yang ke Combreng terus ke Pegadaian. Ya ini alhamdulillah udah nyampe yang di warung yang kedua yang di Subang. Alhamdulillah biarpun
tempatnya kecil, tapi ini warung saya paling rame. Ini kalau paling ramenya di hari Jumat itu sampai penuh, sampai nggak muat. Dan alhamdulillah ini es teh manisnya gratis tiap Jumat, Jumat berkah. Nah ini pokoknya kalau penuh-penuhnya nanti jam setengah 1 sampai jam 5 sore. Saya usaha ini alhamdulillah juga ada penyemangat saya, itu adalah istri dan anak saya. Soalnya anak saya banyak pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah gimana caranya saya bisa menyenangkan anak-anak saya? Soalnya sebelum saya itu punya istri, hidup saya itu ora karuan, amburadul. Nah ternyata semenjak saya punya istri, alhamdulillah bisa merubah hidup saya semua. Dari yang segi kelakuan ini dan itu bisa saya rubah semua. Dan semenjak saya punya istri, alhamdulillah usaha saya juga berkah. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk keluarga saya. Di sisi lain saya juga punya prinsip untuk usaha saya ini. Yang pertama, kita jangan sekali-kali membodohi orang. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, kita harus ulet, itu harus. Terus yang yang seterusnya, kita jangan lupa sama anak yatim dan kita harus menyisihkan sedikit harta kita. Itu alhamdulillah kita sedikit-sedikit bisa ngasih ke anak yatim. Percayalah, ngasih anak yatim itu benar-benar luar biasa. Seandainya saya itu alhamdulillah sehari itu bisa menyisihkan 400.000, itu saya kasihkan panti jompo anak yatim. Itu setiap bulan saya bagiin, kadang ya sebagian ada yang di Solo, sebagian yang jompo-jompo yang di Hergelis, terus nanti kalau Jumat itu ada yang ke anak yatim. Terus kalau bisa itu kita punya prinsip itu, kita punya usaha itu buat orang banyak. Gimana caranya? Orang itu, saya itu kepake sama orang banyak. Harapan saya dengan adanya ini, saya pengennya Bakso Timlo untuk berkembang lagi. Dan mudah-mudahan ini ada lonceng, insya Allah nanti bulan depan di Sumur Wedi, kalau nggak salah itu buka baru lagi. Mudah-mudahan terwujud dan bisa lancar kayak yang sudah. Mudah-mudahan Bakso Timlo tetap jaya seterusnya. Amin. Timlo, yeah!